Bab 928. Apakah Nikita Shimura hamil? Karena hampir tidak ada orang yang akan menghubunginya. Dia sama sekali tidak memberikan informasi kontaknya kepada siapapun. Hanya ada satu pria yang dia cintai dan benci pada saat yang sama. Keluarkan komunikator. Benar saja, itu adalah Devan. Hanya ada beberapa kata sederhana, Nikita, cepat kembali. Mata Nikita berbinar. Tubuhnya, dalam sekejap, sudah kembali ke hotel. Dia dengan santai mengambil sebotol anggur. Menenggak seteguk demi seteguk, gluk. Saat anggur masuk ke tenggorokannya, rasa manis dan menyegarkan langsung menyebar. Benar saja, ini anggur yang enak. Saat berikutnya, tubuh Nikita menghilang lagi. Bos, apakah wanita ini gila? Karyawan itu tercengang. Kecilkan suaramu, kamu tidak ingin hidup lagi. Itu adalah overload kosmik. Sudah kubilang, pria mana yang akan mengecewakan wanita seperti itu? Bos itu berkasta dengan percaya diri. Nikita mengeluarkan satu demi satu portal dari cincin penyimpanannya. Saat ini, dia sudah sangat jauh dari Antares. Bahkan menggunakan portal. Itu semua membutuhkan waktu yang lama. Sebulan yang lalu, untuk melarikan diri dari tempat yang memilukan itu, dia menggunakan puluhan ribu portal. Dia bersumpah, dia tidak akan pernah kembali. Namun, dia tidak menyangka, Devan benar-benar mengiriminya pesan. Dia dengan lembut membelai perutnya dengan tangannya sambil menemukan portal yang tepat di antara portal yang tak terhitung jumlahnya. Nah, kita pulang. Setelah mengirim pesan, Devan mulai menunggu lama. Saat ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak tahu apakah Nikita akan kembali. Jika Nikita kembali, apa dia bersedia mati sebagai penggantinya? Meskipun demikian, Nikita memiliki fisik yang beruntung. Kemungkinan besar dia tidak akan mati. Kalau tidak mungkin bisa melambung sampai ke overload kosmik. Namun, probabilitas yang tinggi, bukan berarti mutlak. Dia mungkin masih bisa mati. Apa dia bersedia mati sebagai penggantinya? Juga, apakah dia bisa tiba tepat waktu? Bitinia tidak bisa bertahan lama. Meskipun, saat ini, Devan merasa bahwa dia benar-benar menyalahkan dirinya sendiri karena melakukan ini. Namun, untuk menyelamatkan Bitinia, dia tidak peduli. Selama Nikita bersedia mati untuknya. Kemudian, dia bisa menjanjikan Nikita sebuah syarat. Tidak peduli apa syaratnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Nikita tidak muncul. Hal ini membuat mood Devan mencapai titik terendah. Pada saat yang sama, dia juga agak mencela diri sendiri. Wanita seperti apa Nikita itu? Dia terlalu jelas tentang itu. Kurasa itu bukan karena dia mencintainya sebelumnya. Hanya karena dia wanita yang kuat. Hanya ingin mendapatkannya. Mungkin, sudah lama melupakannya. 10 menit penuh berlalu. Nikita juga tidak muncul. Devan tahu, Nikita mungkin tidak akan datang. Sepertinya dia bisa melihat kekecewaan di hati Devan. Kaisar pembunuh menepuk pundak Devan dengan lembut. Anak kecil, ini yang aku katakan, kenapa kamu harus kejam dan penuh nafsu. Tidak peduli seberapa kuat kultivasimu, selama kamu masih memiliki seseorang yang kamu sayangi, musuhmu akan punya cara untuk menghadapimu, itu akan membuat tidak berdaya. Di kosmik ini, ada banyak aturan aneh yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Sebelum kamu berdiri di puncak kosmik yang sebenarnya, kamu tidak dapat menghindari ini. Jadi, Master itu bukanlah orang yang kejam, tapi tidak berdaya. Anak kecil, dengarkan aku dan putuskan mereka semua. Dengan karaktermu, cepat atau lambat, kamu akan mati karena mereka. Kaisar pembunuh tidak mengucapkan kata-kata terakhir. Sebagai gantinya, gunakan transmisi suara untuk memasukkan rahasianya. Hanya Devan yang bisa mendengarnya. Bahkan, itu terjadi sebelum hal ini terjadi. Dia menolak tanpa berpikir dua kali. Namun kini, dia harus berpikir ulang.
Untuk dirinya sendiri, dia tidak takut pada monster apapun. Namun jika ada orang di sekitarnya yang terluka, bagaimana dia harus menanggapinya? Kali ini Bitinia, Evelyn Stanza. Berikutnya adalah ibu, adik perempuan, kakak senior atau bahkan kaisar pembunuh. Apa yang harus dia lakukan? Pada akhirnya, Devan memutuskan untuk pergi menemui Bitinia, wanita yang memberikan segalanya untuk dirinya sendiri. Jika memungkinkan, dia akan mengabulkan setiap keinginannya. Namun, saat itu juga, gelombang fluktuasi ruang datang. Saat berikutnya, sesosok tubuh cantik keluar. Jika bukan Nikita, siapa lagi yang bisa melakukannya? Nikita kembali. Pada saat ini, Nikita ketenangannya lebih dari mengesankan. Awalnya, dia adalah kualitas ekstrim yang tak tertandingi. Setelah menjadi Overlord Kosmik, auranya menjadi semakin luar biasa. Pada suatu waktu, Nikita juga merupakan Dewi Devan. Dan sekarang Nikita, dia adalah Dewi sejati. Melihat Nikita, ekspresi ekstasi tiba-tiba muncul di wajah Devan. Dia bergegas mendekat dan memeluk Nikita dengan erat. Saat ini, tidak ada yang tahu betapa senangnya Devan melihat Nikita. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang bisa menjaga Bitinia. Nikita terkejut. Dia berpikir Devan mungkin berubah pikiran. Bagaimanapun, dia sangat mencintainya. Agar bisa kembali bersamanya. Sudah rendah hati pada intinya. Dia bahkan sengaja meminta Devan untuk menghajarnya sampai mati dengan lingkaran atom. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kebencian Devan padanya. Setelah menerima pesan Devan, dia sangat bahagia. Seberangi galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke Devan. Namun, dia tidak menyangka Devan akan begitu antusias. Sepertinya Devan benar-benar memaafkannya. Namun, Nikita dapat merasakan bahwa Devan terlihat sangat bahagia saat ini. Tapi sebenarnya, suasana hatinya sedang buruk. Tampaknya ada sesuatu yang terluka. Dia perlahan mengulurkan kedua tangannya dan memeluk Devan. Dan, dia dengan lembut menepuk punggung Devan. Seolah menghibur Devan. Devan, aku tahu kamu masih mencintaiku. Nikita memasang ekspresi bahagia di wajahnya. Memikirkan kembali setiap momen 5 tahun lalu. Itu semua adalah kenangan indah. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk memilih, dia tidak akan pernah memilih untuk menyakiti Devan. Anak kecil, sudah tidak ada waktu. Suara kaisar pembunuh terdengar. Saat itulah Devan kembali sadar. Dia melepaskan Nikita, lalu menatap mata Nikita dan berkata, "Nikita, aku ingin kamu membantuku. Katakan, apa yang kamu ingin aku lakukan. Selama kamu memintaku melakukannya, aku akan melakukannya." Nikita mengangguk. Meskipun, dia tahu bahwa Devan meneleponnya kembali karena dia membutuhkan bantuannya. Namun, dia tidak sedih. Bagaimanapun, dia melakukan hal begitu pada Devan. Tidak mudah memperbaiki hubungan keduanya. Lakukan selangkah demi selangkah. Setidaknya Devan mengambil inisiatif untuk meneleponnya kembali. Apalagi dia bahkan berinisiatif untuk memeluknya. Sejujurnya, Devan menunjukkan kekejaman hari itu. Itu benar-benar membuat Nikita sedih. Dia bersumpah bahwa dia tidak ingin melihat Devan lagi dalam hidupnya. Tapi, yang tidak pernah dia duga adalah dia hamil. Perlu diketahui, dia adalah Overlord Kosmik. Peluang untuk hamil sangatlah rendah. Dan kekuatan Devan jelas lebih kuat dari miliknya. Secara teoritis, mustahil bagi mereka berdua untuk hamil bahkan 10.000 tahun. Bersambung. Bab 929 Cinta Abadi. Peluang ini lebih rendah daripada peluang memenangkan jackpot dengan membeli tiket lotre. Ini lebih dari 100 juta kali lebih rendah. Inilah kekuatan konstitusi yang beruntung. Itu tidak hanya memungkinkan Nikita untuk bangkit kembali tanpa batas. Itu juga membuatnya hanya sekali hamil anak Devan.
Dia mengetahui bahwa dia mengandung anak Devan. Nikita tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Dia ingin mengaborsi anak ini. Bagaimanapun, Devan tidak lagi memiliki perasaan padanya. Namun pada akhirnya, dia menyerah. Ini mungkin satu-satunya ikatan antara dia dan Devan. Devan, dasar bajingan, beraninya kamu begitu tidak berperasaan padaku. Aku akan melahirkan anakmu dan menyiksanya setiap hari. Nikita berpikir dengan sedikit marah. Tentu saja, karena Devan meneleponnya kembali. Dia masih siap memberitahu Devan tentang kehamilannya. Memikirkan hal ini, Nikita mencoba menarik kekuatan ilahi yang digunakan untuk menyembunyikan aura anak itu. Dia sudah memikirkannya ketika dia datang. Jika Devan ingin kembali bersamanya, dia memberitahu Devan tentang keberadaan anak ini. Tapi jika Devan masih tidak berperasaan, dia tidak siap memberitahu Devan bahwa dia sedang mengandung anaknya. Lagi pula, bagaimana jika Devan tidak mengizinkannya melahirkan anak itu setelah dia tahu? Devan sangat membencinya. Itu bukan tidak mungkin. Oleh karena itu, dia menggunakan energi magis untuk membungkus perutnya. Dengan cara ini, Devan tidak akan mengetahui bahwa dia hamil. Namun, Nikita belum punya waktu untuk bertindak. Devan adalah orang pertama yang berbicara. Nikita, aku menginginkanmu. Nikita, yang hendak menarik energi magis, langsung membeku di tempatnya setelah mendengar kata-kata Devan. Baru setelah sekian lama dia dengan gemetar bertanya, kamu memanggilku kembali untuk menyuruhku mati demi pelayanmu. Nikita, tahan, kamu adalah overlord kosmik sekarang. Jangan menangis. Nikita memaksa dirinya untuk mengendalikan emosinya. Nikita, aku tahu ini tidak adil bagimu, tapi kamu adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa menyelamatkan Bitinia dan kamu mungkin tidak akan mati. Kamu seharusnya menyadari bahwa kamu tidak semudah itu untuk mati. Kamu memiliki keberuntungan fisik, jadi tingkat kematian teknik iblis 9 neraka tidak sampai 50%. Sebenarnya, Nikita perlahan menyadarinya. Dia benar-benar terlalu beruntung. Tingkat kematian dari teknik iblis 9 neraka mencapai 50%. Kemungkinan untuk berhasil dibangkitkan 100 kali berturut-turut sangatlah rendah. Ini mungkin jauh lebih rendah dibandingkan peluang hamil anak Devan. Tanpa diduga, dia ternyata memiliki fisik keberuntungan yang langka. Namun, keberuntungan dan konstitusinya hanya membuat keberuntungannya lebih baik. Namun, aturan keberuntungan secara umum, tak satu pun dari mereka yang 100% berhasil. Sama seperti teknik iblis 9 neraka Nikita. Mungkin ada bonus dari keberuntungan dan konstitusi. Ada kemungkinan 99% dia akan dibangkitkan setelah kematian. Namun meski dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, ada lebih banyak kematian. Dia mungkin masih menghadapi peluang 1% itu. Saat itu, dia benar-benar mati. Nikita, selama kamu bisa menyelamatkan Bitinia, aku bisa menyetujui permintaan apapun yang kamu miliki, bahkan jika kamu mengizinkan aku kembali bersamamu. Devan tahu bahwa permintaannya berlebihan. Tetapi meskipun itu berlebihan, dia masih harus menyebutkannya. Mustahil baginya untuk mati menyaksikan Bitinia. Jika bukan karena mengetahui Nikita memiliki fisik yang beruntung, dia tidak akan meminta Nikita mati demi dia. Tentu saja, diperkirakan jika Nikita tidak mengetahui bahwa dia memiliki konstitusi yang beruntung, ada kemungkinan besar dia tidak akan setuju untuk mati sebagai penggantinya. Hahaha, Devan, kamu masih tidak berperasaan seperti biasanya. Ternyata di matamu, aku bahkan tidak sebaik salah satu pelayanmu. Nikita tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, air mata yang tak terhitung jumlahnya bermunculan di matanya. Dia telah menyakiti Devan. Tapi dia telah mencoba yang terbaik untuk menebusnya. Dia bahkan mengorbankan hidupnya untuk Devan. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia memiliki konstitusi yang beruntung. Devan, kamu benar-benar keterlaluan. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Mungkinkah
di dalam hatimu, aku sangat tidak berharga. Nikita akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Nikita, maafkan aku harus menyelamatkan Bitinia. Terlebih lagi, seperti yang kubilang, kamu memiliki keberuntungan fisik, jadi kemungkinan besar kamu tidak akan mati. Bagaimana jika aku mati? Kata Nikita dengan air mata berlinang. Jika seandainya kamu mati, aku akan melindungi Joko seumur hidup, aku bahkan bisa membiarkan ayahmu menjadi dewa. Nikita berkata dengan wajah serius. Bagaimana jika aku tidak setuju? Nikita menggigit bibirnya erat-erat. Kalau begitu aku akan berlutut dan memohon padamu, kata Devan dan hendak berlutut di hadapan Nikita. Nikita menghentikan Devan. Devan, aku masih menyukai penampilan liarmu. Nikita menyeka air matanya. Lalu dia berkata, apa yang harus aku lakukan? Kamu setuju. Ekspresi ekstasi muncul di wajah Devan. Dia tidak menyangka Nikita benar-benar setuju. Terima kasih, Nikita. Devan mengucapkan terima kasih dengan setia. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Nikita. Kali ini, dia berniat untuk benar-benar memaafkannya. Dan, perlakukan dia seperti wanita lain. Nikita tersenyum sedih dan berkata, Devan, jika kamu ingin menjadi yang terkuat di kosmik, kamu tidak boleh kekanak-kanakan, bahkan jika kali ini, aku bisa menyelamatkan wanitamu, bagaimana dengan lain kali? Devan tidak menjawab. Nikita, sangat mudah untuk menanggung api cinta. Kamu hanya perlu mengatakan, aku, Nikita, bersedia menggantikan api cinta untuk Bitinia. Api cinta secara otomatis akan berpindah kepadamu. Kaisar pembunuh membuka mulutnya dan berkata, mengerti. Nikita perlahan menghapus air mata di wajahnya dan mendapatkan kembali ekspresi dinginnya sebelumnya. Awalnya, dia mengira Devan memintanya untuk kembali karena dia merindukannya. Tanpa diduga, Devan justru menyuruhnya mati. Aku, Nikita. Nikita mulai membaca mantra. Dia membaca perlahan. Matanya tertuju pada mata Devan. Dia ingin tahu apakah Devan akan menghentikannya. Bersedia menggantikan Bitinia. Nikita melafalkan mantranya kata demi kata. Berharap Devan tiba-tiba menyelanya. Namun, Devan tidak melakukannya. Nikita menutup matanya karena kesakitan. Kemudian, dia melafalkan seluruh mantra dalam satu tarikan napas. Saat Nikita selesai melafalkan mantranya, sinar api tiba-tiba jatuh dari langit dan menyelimuti tubuhnya. Saat ini, api cinta telah berkobar paling kuat. Hampir terlihat dengan mata telanjang, tubuhnya dibalut api cinta. Api cinta ini ibarat belatung tarsal. Itu dibakar dari dalam keluar, tubuh dan roh bersama-sama. Bahkan Overlord Kosmik pun tidak dapat menahannya. Namun, Nikita, yang terbakar oleh cinta, tidak menunjukkan emosi sama sekali di wajahnya. Seolah-olah bukan dia yang terbakar. Anak kecil, ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, ketika dia hidup kembali, api cinta akan tetap menyala. Kecuali dia benar-benar mati, api cinta tidak akan pernah hilang. Melihat bahwa Nikita berhasil menarik api cinta ke dirinya sendiri, Kaisar Pembunuh perlahan berbicara. Bersambung.